Salam, selamat malam ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, atau siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini dari Jemaat Masale, baik yang ada di rumah masing-masing, yang ada di dalam gedung gereja atau dimanapun berada. Puji Tuhan atas kemurahannya sehingga pada malam hari ini kita boleh diperjumpakan kembali di dalam ibadah PWGT melalui kekasih-kekasih kita, yaitu keluarga Nyonya Hermiati Dama Delima dan keluarga Nyonya Katrina Lamba. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita masuk dalam ibadah. Mari saya undang bangkit berdiri dan kita menyanyi dari PKJ 17 ayat 1 dan 2. Mari kita puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan nama-Nya di kerajaannya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorak jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan, janganlah lupakan berkat dan anugerah-Nya. Sepanjang hidupmu bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu, pimpinannya tetap. Haleluya, pimpinannya tetap. Haleluya. Sorak-sorak jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Mari kita sama-sama bermazmur yang terambil dari Mazmur 124 ayat 1 dan 8. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, Biar Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, Ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. maka telah mengalir melingkupi diri kita. Air yang meluap-luap itu Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita. menjadi bangsa bagi gigi mereka, Jiwa kita terluput seperti burung. dari jerat penangkap burung, Jerat itu telah putus. dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari PKJ 198 ayat 1, di hatiku ya Yesus. Di hatiku
Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala kesetiaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, lewat ibadah PWGT Jemaat Masale, kami bersama-sama menaikkan segala ungkapan syukur, sembah kami hanya kepadamu ya Tuhan. Dan sebagai landasan persekutuan kami pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Mari Tuhan, karuniakan kami hikmat kebijaksanaan, kuasai kami Tuhan dengan hikmat-Mu, dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan, di dalam memahami akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat meneguhkan setiap hati kami dalam menjalani setiap langkah kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang Engkau pakai pada saat ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mulut bibir hamba-Mu. Biarlah setiap firman yang diuraikan oleh hamba-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, pembacaan kita saya pilih dari kitab Kejadian pasal 22 ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, iya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membela juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkata Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan.
Amin firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada saat ini. Saya memberi satu tema, buah ketaatan. Buah ketaatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, Shalom dan selamat malam, selamat berjumpa kembali. Kenapa Tuhan minta Ishak untuk dikorbankan padahal dia adalah anak satu-satunya Abraham? Kalau kita membaca bacaan kita, membaca judulnya kadang membuat kita berpikir lain. Ya. Kepercayaan Abraham diuji. Diuji seperti apa maksudnya? Apakah Tuhan tidak tahu iman Abraham? Seperti apa atau bagaimana? Pasti Tuhan tahu. Ishak itu bukan sekedar anak. Ishak itu adalah anak perjanjian. Ishak itu adalah tanda bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Setelah dipanggil ketika Abraham berumur 75 tahun dan dia harus menunggu 25 tahun baru Ishak itu lahir. Sekarang anak yang dijanjikan itu Tuhan minta kepada Abraham, persembahkan anakmu satu-satunya itu. Apa yang Tuhan sebenarnya mau? Ya. Kalau di posisi Abraham mungkin dia mengatakan seperti ini, Tuhan meminta saya melakukan sebuah pekerjaan yang justru membuat saya ragu kepada Tuhan. Ya. Tuhan yang seolah-olah bertentangan pada dirinya sendiri. Ya. Karena kita ingat bahwa kata Tuhan kepada Abraham, keturunanmu akan berjumlah seperti jumlahnya bintang di langit. Tetapi anak satu-satunya ini Tuhan minta kepada Abraham. Apa maksud Tuhan sebenarnya? Ya. Kalau kita membaca pembacaan kita pada saat ini, ketika Abraham siap menyembelih anaknya, pisau sudah ada, kayu bakar sudah ada, Ishak sudah diikat. Ketika dia bersedia menyembelih anaknya, Tuhan berkata kepadanya, Abraham, Abraham. Dia menjawab, iya Tuhan. Jangan engkau apa-apakan anak itu, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Jangan kau apa-apakan anak itu. Karena telah kuketahui sekarang bahwa engkau telah takut akan aku, bahwa engkau takut akan Tuhan, dan engkau tidak segan-segan memberikan anakmu yang tunggal untuk aku. Abraham tidak segan-segan memberikan anaknya yang tunggal untuk Tuhan, karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Saya katakan, apa yang Tuhan cari? Yang Tuhan cari ialah sikap takut akan Allah, sikap takut akan Allah. Kata takut dari Ibrani, yare, yang juga bisa berarti hormat. Yang memperlihatkan rasa hormat kepada Dia yang kita percaya berdaulat dan berkuasa sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Rasa hormatnya Abraham kepada Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan itu yang berkuasa dan berdaulat di dalam kehidupan Abraham. Dan kata yare ini terkait erat dengan jire yang berarti Tuhan menyediakan. Takut akan Tuhan, hormat itu diberikan kepada pihak Tuhan yang juga menyediakan. Jire yang berarti menyediakan. Jehovah Jire, Tuhan yang menyediakan. Rasa hormat, rasa yang diberikan kepada Dia, yang kita percaya bahwa Dia juga yang memberikan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, sikap takut kepada
Tuhan adalah rasa hormat yang lahir dari sebuah kesadaran betapa seluruh yang kita miliki atau yang Abraham miliki termasuk Ishak semua adalah anugerah dari Tuhan. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang Tuhan mau minta? Apakah Tuhan mau menguji Abraham? Karena Tuhan tidak tahu iman Abraham seperti apa. Tuhan itu Maha tahu. Tuhan itu tahu iman Abraham seperti apa. Tuhan itu tahu bagaimana kehidupan kita. Tuhan tahu bagaimana iman kita pribadi lepas pribadi. Kalau sekarang Tuhan mau memberikan perintah seperti itu, seorang penafsir mengatakan Tuhan bukan menguji. Yang Tuhan mau kita melakukan ialah bagaimana kita ekspresikan kecintaan kita kepada Tuhan. Bukan Tuhan mau menguji Abraham, tetapi bagaimana kita mengekspresikan kecintaan kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita memperlihatkan bukan hanya dari ucapan kita, timbul dalam hati kita, tetapi kita perlihatkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kecintaan kita kepada Tuhan. Tuhan mau hidup kita sungguh memperlihatkan kecintaan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita ekspresikan kecintaan kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak sekadar, ya saya percaya, saya mengimani bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan saya. Saya sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupan saya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau bagaimana kita ekspresikan kecintaan kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang terlihat dari satu ekspresi Abraham mempersembahkan Ishak yang membuat Tuhan mengatakan kepada Abraham, oke Abraham, sekarang telah kuketahui bahwa engkau hormat kepadaku, engkau takut akan Tuhan. Sikap bagaimana yang terkandung dalam diri Abraham ketika ia ingin memberikan Ishak kepada Tuhan. Dan Tuhan ketahui bahwa Abraham ini adalah orang yang takut, orang yang benar-benar hormat kepada Tuhan. Ya, saya menemukan dua hal. Yang pertama, rasa hormat itu terlihat dari kemampuan saya memberikan dari kekurangan saya. Rasa hormat itu terlihat dari kemampuan saya memberikan dari kekurangan saya. Dari yang satu-satunya dimiliki Abraham, dia memberikan untuk Tuhan. Kalau kita percaya seluruh yang ada dalam hidup kita dari Tuhan, maka ketika Tuhan minta harusnya tidak ada keraguan sedikit pun dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa semua yang ada dalam hidup kita itu Tuhan yang memberikan. Itu adalah milik Tuhan. Ujian kita, rasa hormat kita kepada Tuhan diuji ketika Tuhan meminta seluruh yang ada pada diri kita. Bukan cuma 5%. Sama seperti kisah Abraham ini ketika diminta mempersembahkan anaknya Ishak, tetapi anak satu-satunya Tuhan minta. Memberi dari kelebihan itu gampang, tetapi memberi dari kekurangan itu yang sangat luar biasa. Ekspresi hormat, kecintaan kita kepada Tuhan justru terlihat ketika diri kita mampu memberikan yang terbaik di saat kita kekurangan. Kita ingat kisah janda di Sarfat dari satu raja-raja. Juga dikutip Yesus dalam kitab Injil mengenai persembahan janda miskin. Ketika Elia kelaparan, Tuhan tidak katakan kepada Elia, engkau pergi kepada orang yang kaya atau orang yang mempunyai atau orang yang kelebihan, engkau datang kepadanya untuk meminta dia memberikan engkau makan, tetapi Tuhan menyuruh Elia untuk datang kepada janda di Sarfat. Ya. Betapa terkesannya seorang yang tidak punya apa-apa ini di hadapan Tuhan. Ya. Dan ketika janda ini melayani Elia, apakah dia kekurangan?
Tidak. Bahkan dikatakan bahwa minyak dalam buli-buli dan tepung dalam tempayan itu tidak pernah berkurang. Ya. Karena dia melakukan pertama untuk Tuhan dan dia percaya bahwa Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Ketika Tuhan meminta hal itu kepada saya, berarti Tuhan menyediakan yang lebih terbaik untuk saya. Ya. Tidak takut akan bagaimana hari esok dalam hidupnya. Ya. Tetapi dia percaya bahwa ketika saya ada pada saat ini dan Tuhan meminta ini, berarti hari esok saya tidak perlu khawatir. Karena ada Tuhan yang akan senantiasa bersama dengan saya. Ya. Abraham juga tidak pernah pikir ketika Tuhan meminta kepadanya, cepat kasih saya Ishak. Tidak pernah dipikirin bagaimana ini. Ya. Malah ketika Ishak bertanya, Abraham menjawab bahwa Tuhan yang menyediakan. Dan benar-benar Tuhan menyediakan buat Abraham. Ya. Sungguh sangat luar biasa ketika kita benar-benar hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, ekspresi hormat kepada Tuhan. Yang kedua ialah ekspresi hormat kepada Tuhan. Walau Abraham banyak hal yang pada saat itu dia tidak bisa mengerti. Ya. Kenapa Tuhan mengatakan kepada saya bahwa keturunanmu akan seperti jumlahnya bintang di langit, tetapi kenapa anak satu-satunya Tuhan minta pada saat ini? Ya. Mungkin Abraham tidak paham pada saat itu, tapi dia terus percaya, dia taat kepada Tuhan karena dia tahu bahwa ketika Tuhan berjanji kepada saya, Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ketika Tuhan mengatakan kepada saya seperti ini, Tuhan itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Saya akan terus melakukan apa yang Tuhan minta dalam hidup saya. Karena Tuhan itu Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dia tidak akan pernah mengingkari setiap perkataan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan bahwa saya akan senantiasa menyertai engkau kemanapun engkau pergi, untuk apa saya takut? Ya. Karena ada Tuhan yang bersama dengan saya. Ada tangan Tuhan yang senantiasa menguatkan dan menopang saya. Saya harus percaya janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Ketika dulunya Tuhan akan memberkati kehidupan keluarga saya, dan pada saat ini mungkin ada banyak hal yang saya tidak bisa pahami. Banyak hal yang boleh terjadi dalam kehidupan keluarga, ada tantangan, ada pergumulan, tetapi satu hal yang tidak boleh hilang dari hidup saya, bagaimana saya terus percaya kepada Tuhan dan terus taat kepada Tuhan, karena Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya yakin bahwa ketika kita masih ada di dunia ini, kekhawatiran itu pasti ada. Kecemasan itu pasti ada. Ya. Siapapun itu pasti pernah cemas, pasti pernah khawatir, pasti ada rasa takut. Ya. Apalagi di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Tetapi saya mau mengatakan seperti ini, apakah pandemi ini dapat mematahkan akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah pandemi ini dapat menghalangi kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita? Oh tidak. Bagaimanapun dahsyatnya badai ketakutan kita atau pergumulan yang kita hadapi, itu tidak akan pernah menghalangi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan berjanji akan selalu bersama dengan kita, menyertai kita, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Itu yang harus kita pegang. Ya. Walau di tengah-tengah pandemi pada saat ini, Bapak Pendeta bersama dengan Ibu Pendeta dalam berpelayanan, ya, banyak hal yang kita hadapi, ya ada ketakutan bagaimana kita melayani di tengah-tengah pandemi, tetapi kita terus percaya bersama dengan Opa dan Oma Lamba bahwa ada tangan Tuhan yang senantiasa memegang kita. Hidup kita ini ada di bawah kontrol tangan Tuhan, pandemi ini ada di bawah kontrol tangan Tuhan, dan ketika Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berkuasa, tidak ada satu orang pun yang dapat memberhentikan akan kuasa Tuhan. Tidak ada yang dapat melawan kuasa Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak hal yang boleh kita lalui dalam kehidupan kita. Opa dan Oma Lamba dalam menjalani masa usia yang lanjut, ada begitu banyak hal yang boleh dilalui Opa dan Oma. Itu semua dapat dilalui karena kasih,
Karena pertolongan kuasa Tuhan di dalam kehidupan Opa dan Oma, sehingga pada saat ini Opa dan Oma ada sebagaimana ada. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan betapa baiknya Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Opa dan Oma, sehingga Opa dan Oma masih ada sampai pada saat ini. Dan Opa Oma masih tetap sehat. Itu pertama kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Ketika Opa dan Oma diberkati selama ini, Tuhan memberkati, berarti kedepannya Opa dan Oma tidak perlu takut. Karena ada tangan Tuhan yang akan senantiasa memegang, memelihara, menjaga Opa dan Oma. Ya. Begitupun juga dengan keluarga Nyonya Hermiati dan Madelima, terlebih khusus Ibu terkasih yang pada saat ini bersyukur atas pertambahan usia 49 tahun. 49 tahun Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menolong Ibu terkasih dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, dalam pelayanan, bahkan sebagai guru. Ada banyak hal yang Ibu Pendeta telah lalui bersama dengan Bapak Pendeta. Ya. Dalam pelayanan Tuhan senantiasa bersama dengan Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya. Sama seperti janji Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai Abraham. Dan pada saat ini juga kita berdoa bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan Bapak Pendeta, bersama dengan Ibu Pendeta dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kiranya Ibu Pendeta bersama dengan Bapak tetap kuat, tetap setia dalam melayani umatnya dimanapun berada. Kiranya terus menjadi berkat buat setiap orang. Sama dengan tema kita pada malam hari ini, buah ketaatan. Dari setiap ketaatan kita ada sesuatu hal, ada berkat yang terindah yang Tuhan akan nyatakan dalam setiap hidup kita ketika kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa memampukan Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, bahkan Opa dan Oma, bahkan semua umat Tuhan yang mengikuti ibadah pada saat ini dimanapun kita berada. Mari kita selalu ekspresikan kecintaan kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita takut dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Jehovah Jireh. Tuhan yang senantiasa menyediakan buat kita. Amin, firman Tuhan. Mensyukuri atas kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Kita diberikan kesempatan untuk membawa korban syukur kepada Tuhan. Namun kita diantar oleh firman Tuhan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sambil membawa persembahan syukur, kita menyanyi dari NKB 133 ayat 1 dan 3. Bersyukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur
bersatu di dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dalam setiap langkah kehidupan kami. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, tak dapat kami jangkau dengan akal budi kami. Dalam segala kekurangan, kuasa-Mu Tuhan terus bekerja. Dalam segala keterbatasan, karya Tuhan terus bekerja. Tangan Tuhan terus berkarya untuk mendatangkan yang terbaik bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, yang menguatkan kami dan menyadarkan kami bahwa berseru dan bermohon itu patut untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Permohonan dan perseruan kami harus dialamatkan ke tempat yang tepat, yaitu kepada Tuhan. Namun pun juga kami tetap setia dalam menaruh harap hanya kepada Tuhan untuk terus hidup berpadanan sesuai yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Melakukan segala perintah Tuhan, dan ketika kami melakukan sesuatu dalam kehidupan kami ini, kami percaya bahwa Tuhan yang akan senantiasa memberi kekuatan, kemampuan bagi kami semua. Ada begitu banyak hal yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Kami percaya semuanya itu bahwa karena campur tangan Tuhan, karena pertolongan tangan Tuhan, sehingga kami dapat melakukan semuanya itu. Dan ketika kami merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, sepatutnya kami mengucap syukur hanya kepada Tuhan atas segala tuntunan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ketika kami datang bersyukur atas segala pertolongan, berkat Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, Tuhan akan melapangkan jalan bagi kami untuk meraih segala yang terbaik dalam kehidupan kami di masa yang akan datang. Terima kasih firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu terus meneguhkan keluarga Nyonya Hermiati Damma Delima dan keluarga Nyonya Katrina Lamba. Biarlah keluarga senantiasa terus menaruh harap hanya kepada Tuhan dan terus mengekspresikan kecintaan mereka kepada Tuhan dalam seluruh langkah hidup mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Tuhan menyatakan kasih dan rahmat melalui pertambahan usia setahun buat kekasih Nyonya Hermiati Damma Delima. Ajaib perbuatan Tuhan di dalam mengawal, melindungi, memberkati kehidupan ibu terkasih. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat dan kearifan buat ibu terkasih Ibu Hermiati, sehingga ibu terkasih dapat mengangkat tanggung jawab selaku ibu rumah tangga, mengelola rumah tangga dengan takut akan Tuhan, selaku penatua, bahkan dalam pekerjaannya hari lepas hari, kiranya Tuhan terus memberkati dan memperlengkapi ibu terkasih. Ya Tuhan, betapa banyak yang Dia rindukan dan harapkan dalam hidupnya. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu memelihara orang yang berharap kepada Tuhan. Karena itu Tuhanlah yang akan memberi jawaban untuk setiap harapan mereka, sehingga mereka dapat menyaksikan segala kasih berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga ibu terkasih Ibu Hermiati Damma Delima bersama dengan Bapak Pendeta Joni Delima.
Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Pendeta dalam mengangkat tugas pelayanan, baik sebagai kepala keluarga, bahkan selaku pendeta jemaat Masaleh. Tuhan yang memampukan Bapak Pendeta, memberi kekuatan, kesehatan kepadanya, sehingga Bapak Pendeta selalu sehat dan kuat dalam melayani umat-Mu ya Tuhan. Karuniakan segala yang terbaik di dalam kehidupan keluarga Ibu Pendeta bersama dengan Bapak Pendeta ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami bersyukur pada tanggal 19 September yang lalu, Saudara Ade berulang tahun. Terima kasih ya Tuhan atas tuntunan dan kasih Tuhan, berkat Tuhan yang boleh dialami oleh Ade. Kiranya Tuhan terus memberi kekuatan, kesehatan, kemampuan buat Saudara Ade dalam penyelesaian akan skripsi dan boleh mengikuti ujian meja dengan baik. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan senantiasa dirasakan oleh saudara terkasih Ade ya Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Pendeta atas terselesaikannya rumah yang ada di Samarinda. Kami percaya ya Tuhan bahwa itu semua karena campur tangan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan Bapak Pendeta. Kiranya Tuhan terus memberkati rumah yang ada di Samarinda, Tuhan jaga. Biarlah setiap orang yang tinggal di dalam rumah itu senantiasa merasakan kebaikan dan kemurahan dari Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat Saudara Diel yang rencana akan berangkat ke Jakarta tanggal 30 September. Mari Tuhan melapangkan jalan, mari Tuhan menjaga, menyertai perjalanan saudara terkasih Diel, sehingga Diel boleh tiba di Jakarta dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun, dan Tuhan memudahkan dia dalam mencari kapal untuk melaksanakan prola ya Tuhan. Tunjukkan kemurahan dan kasih setia-Mu ya Tuhan buat saudara Diel. Ya Tuhan, kami mendukung dalam doa akan saudara Listra dalam pendidikan. Kiranya Tuhan terus memperlengkapi, memberikan kekuatan, kesehatan, semangat yang baru buat saudara Listra. Biarlah Listra tetap semangat dalam meraih cita-cita dan harapannya. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, kiranya Tuhan mengaruniakan kekuatan, kemampuan buat Bapak Pendeta yang akan mengikuti sidang Sinode Am yang ke-25 di Toraja. Jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan bulan Oktober. Mari Tuhan tuntun dan sertai Bapak Pendeta selama dia ada di Toraja. Jauhkan Bapak Pendeta dari hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan kepada Bapak Pendeta yang akan mengikuti sidang Sinode Am. Dan Tuhan yang akan menyertai pula Bapak Pendeta jika telah kembali ke Makassar. Tibakan di Makassar dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Ya Tuhan, kami berdoa kepada-Mu buat saudara Kiki dalam penyelesaian studi. Tuhan senantiasa memberkati dan Tuhan menolong saudara Geri dalam mencari lapangan pekerjaan. Kami berdoa buat orang tua yang ada di Salubarani dan yang ada di Lamasi dalam masa usia lanjut. Mari Tuhan topang mereka, mari Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, umur panjang. Biarlah orang tua yang ada di Salubarani dan di Lamasi selalu merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Walau jauh dari anak-anak dan cucu, tetapi ada Tuhan yang senantiasa bersama mereka dalam menikmati hidup anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka.
Ya Tuhan, kami berdoa buat teman-teman dari Saudara Diel yang akan kembali ke tempat mereka masing-masing untuk mencari kapal untuk Prola. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan mereka. Kiranya Tuhan memudahkan seluruh urusan mereka ya Tuhan. Nyatakan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Lapangkan jalan yang terbaik buat mereka ya Tuhan, dalam meraih segala impian dan cita-cita mereka. Ya Tuhan, nyatakan segala yang terbaik untuk kehidupan keluarga Bapak Pendeta. Kiranya kasih-Mu, berkat-Mu tidak pernah berhenti dialami oleh keluarga Bapak Pendeta. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kepadamu kami berdoa ya Tuhan buat keluarga Opa dan Oma Lamba. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala hal yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan keluarga Opa bersama dengan Oma. Ada begitu banyak hal yang Tuhan boleh lakukan di dalam kehidupan Opa dan Oma. Kami bersyukur Opa dan Oma pada saat ini dalam kesehatan yang sehat, kuat. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati, memberikan kekuatan kesehatan kepada Opa dan Oma dalam menjalani kehidupan ini, menikmati hidup anugerah Tuhan. Biarlah Opa dan Oma tetap bersuka cita, bersyukur atas kasih berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup Opa bersama dengan Oma. Tuhan berikan umur panjang kepada Opa dan Oma, sehingga Opa dan Oma tetap melihat kesuksesan dari anak-anak dan cucu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus melapangkan yang terbaik, mendengarkan setiap doa dan harapan dari Opa dan Oma. Apapun yang menjadi harapan Opa dan Oma, mari Tuhan lapangkan yang terbaik buat Opa dan Oma Lamba. Anak-anak dari Opa dan Oma Lamba dalam kehidupan keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, kiranya Tuhan terus menuntun, memberkati mereka, karuniakan hikmat kebijaksanaan kepada mereka dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Berikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap cucu-cucu dari Opa dan Oma Lamba dimanapun mereka berada. Mari Tuhan selalu menyatakan yang terbaik dalam setiap langkah kehidupan mereka. Tuntun mereka Tuhan, sertai mereka Tuhan. Jangan pernah tinggalkan mereka dalam menjalani kehidupan ini, tetapi baiklah kasih-Mu, kebaikan-Mu, berkat Tuhan senantiasa dinyatakan dalam hidup mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, hamba-Mu berdoa buat seluruh umat-Mu ya Tuhan, yang pada saat ini mengikuti ibadah dari Jemaat Masaleh. Kiranya Tuhan terus menuntun, menyertai kehidupan mereka, mendengarkan setiap seruan mereka, mendengarkan setiap permohonan mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan dengarkan gumul mereka, Tuhan dengarkan harapan mereka. Lapangkan jalan bagi mereka Tuhan dalam meraih segala impian dan cita-cita umat-Mu ya Tuhan. Jaga umat-Mu Tuhan, lindungi umat-Mu Tuhan. Jauhkan kami ya Tuhan dari hal-hal yang tidak kami inginkan yang terjadi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami terus menopang dalam doa untuk seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Ada Bapak Jonathan Sampetoding yang dirawat di Rumah Sakit Grestelina. Ada Bapak Karel Salamba, ada Bapak Martin Lantang, ada Bapak Victor, Bapak Saleh Bayu Palinggi dalam proses pemulihan bersama dengan Bapak John Latana. Ada Ibu Deborah Salempang, Audi Mantiri, Bapak dan Mama Gian, serta Gian dan Caca dalam proses pemulihan. Ada Saudara Nelly Katu, Ibu terkasih Ibu Luciana Martinus, atau bahkan masih ada ya Tuhan yang hamba-Mu tidak sebutkan namanya pada saat ini yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan datang menjamah, menyembuhkan mereka.
Nyatakan segala yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Mari Engkau angkat penyakit mereka dan nyatakan kesembuhan bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, umat-Mu telah menyatakan tanda ungkapan syukur kepadamu. Tuhan berkati persembahan kami pada saat ini. Dan berkati yang masih ada pada kami, kiranya kami terus bersyukur atas segala hal yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati pengurus PWGT Jemaat Masale dalam mengangkat tugas pelayanan, sehingga mereka tetap sehat dan kuat dalam mengemban tugas pelayanan. Tuhan memberkati seluruh pengurus OIG, majelis jemaat, dalam mengangkat pelayanan bersama, biarlah mereka tetap sehat dan kuat, tetap setia dalam mengangkat pelayanan ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat Ibu terkasih, Ibu Martina Sambaa, kiranya Tuhan terus memberkati dalam kehidupan keluarga Ibu terkasih, nyatakan segala yang terbaik dalam kehidupan keluarga Ibu Martina. Tuhan juga memberkati Ibu Adriani Salamba, nyatakan segala yang terbaik di dalam hidupnya ya Tuhan. Bahkan hamba-Mu, mari Tuhan terus memberkati hamba-Mu dalam mengangkat tugas pelayanan. Tuhan juga memberkati saudara Cali bersama dengan Dila, biarlah kami tetap setia di dalam mengangkat tugas pelayanan kami. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, ini doa kami Tuhan, ini seru sembahyang kami, ini permohonan kami yang kami datang bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dari Kidung Muda-Mudi 131 ayat 1 dan 2, tiap langkahku. Di
kita memohon berkat kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Allah yang kudus akan memberkati, melindungi, menyertai kita semua saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Saya kembalikan kepada liturgis. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Segenap pengurus PWGT bersama keluarga mengucapkan terima kasih kepada anak kekasih kita Pina yang sudah melayani kita dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati di dalam kehidupannya sehari-hari, juga di dalam tugas pelayanannya. Juga diucapkan terima kasih kepada Ibu Adriani Salamba bersama Cali yang sudah terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian, selamat malam, salam.